Oke, pada pembahasan awal telah diketahui bahwa sifat koligatif itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut, ya. Nah, kalau bicara jumlah partikel zat larut, maka kita bicara masalah mol dari zat terlarut. Nah, pada pembahasan ini kita khusus membahas masalah mol dari zat larut, atau kita singkat dengan NT. Nah, jadi misalnya gini, kalau ke dalam ada 3 wadah gitu ya, wadahnya berisi air, jumlahnya sama, ya, ini air, ya. Kemudian ke dalam air tersebut kita tambahkan zat larutnya beda-beda, ya. Ini ada NaCl, kemudian ada CH3COOH, lalu ada glukosa C6H12O6, ya. Dengan ini NaCl 0,1 mol, ini juga 0,1 mol, ini juga 0,1 mol. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kan sama-sama 0,1 mol, 0,1 mol, 0,1 mol gitu ya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam air, NaCl, CH3COH, kemudian glukosa itu memiliki jumlah molekul yang sama, jadi karena molnya sama. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air, ini kan akan larut gitu ya tiga-tiganya ya. Nah, tapi ketika dimasukkan ke dalam air, apakah jumlah partikel zat larutnya sama? Jadi kan kalau sebelum dimasukkan ke dalam air, dia jumlah molekulnya sama ya, karena sama-sama 0,1 mol, 0,1 mol, 0,1 mol. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air, akan dilarut. Sekarang jumlah partikel zat larutnya sama nggak? Oke, kita lihat ini. Yang pertama, NaCl. NaCl ini akan mengion apa? N plus dengan Cl-. Kita tahu NaCl itu merupakan suatu zat ya, yang ke dalam air akan membentuk larutan elektrolit, di mana elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Jadi kalau misalkan ini ada 0,1 mol, karena disebut dengan elektrolit kuat, maka dia terurainya sempurna. Jadi semuanya 0,1 mol terurai ya, membentuk Na plusnya 0,1 mol, Cl-nya 0,1 mol. Jadi tadi kan mula-mula nih 0, sehingga pada keadaan akhirnya ya, udah nggak ada lagi NaCl. Ya, ini udah nggak ada lagi NaCl, nih 0. Yang ada apa? Yang ada terus ulang ya, coba. Ini kan 0,1 mol, ini juga 0,1 mol. Jadi pada akhirnya nggak ada NaCl, yang ada 0,1 mol plus dan 0,1 mol Cl-nya. Jadi ketika NaCl dilarutkan dalam air, partikel zat larutnya Na plus sama Cl-. Na plus 0,1 mol, Cl-nya 0,1 mol. Jadi kalau kita lihat mol terlarutnya yang tadi 0,1 mol NaCl dimasukkan dalam air, mol terlarutnya bukan 0,1 mol lagi, tapi berapa? Totalnya adalah ini total ini. Jadi berapa? 0,2 mol. Ya. Jadi 0,1 mol NaCl ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 0,2 mol zat larut. Nah, kemudian kalau ada sekarang CH3COH. CH3COH ini merupakan suatu asam lemah ya, ketika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi sebagian ya, untuk ionnya CH3COH- ditambah dengan H+. Ya, jadi kalau mula-mula itu 0,1 mol, maka nanti yang terurai karena terionisasi sebagian, ya nggak semuanya gitu ya, dia ada punya alfa itu perbandingan antara mol yang terurai ya, mol yang terurai banding mula-mula gitu ya, mol yang terurai banding mula-mula. Nah, misalkan nilai alfanya itu yang pasti dia nggak alfanya itu nggak 1 gitu ya, pasti kurang dari 1, misalkan alfanya 0,1, berarti yang terurai adalah 0,1 dari mula-mula. Berapa 0,1 dari mula? Jadi 0,01 mol. Jadi yang terurai. Kemudian CH3COO- yang terbentuk pasti berapa? Ya, 0,01 mol. Dan H+ yang terbentuk berapa? 0,01 mol juga. Jadi pada keadaan setelah dilarutkan ya, pada keadaan akhirnya masih ada CH3COH sebesar berapa? Ya, 0,09 mol. Kemudian CH3COO- ini berapa? 0,01 mol, H+-nya juga 0,01 mol. Jadi ketika CH3COH dilarutkan air, ya, maka partikel zat larutnya ini dijumlahin. Mol zat larutnya itu berapa? Ini berarti CH3COH setelah atau pada saat setimbang berarti berapa? 0,09 ditambah mol CH3COO-
ditambah A plus 0,1. Jadi kalau ke dalam air dimasukkan C3COH 0,1 mol, maka akan didapat mol tarotnya adalah ini totalnya berapa? Kan 0,11 ya. Nah kemudian kalau tadi larutan gula C6H12O6 tadi mol berapa? 0,1 mol. Ketika dilarutkan dalam air ternyata gula ini gimana? Nggak mengion ya, karena dia termasuk larutan non-elektrolit, jadi nggak mengion, berarti yang terurai itu nggak ada ya. Jadi pada kadar akhirnya cuma ada 0,1 mol gula. Maka mol larutnya, jadi kalau 0,1 mol gula dimasukkan dalam air, maka menghasilkan mol larutnya juga 0,1 mol. Jadi di sini terlihat bahwa ya, kalau ada NaCl 0,1 mol dimasukkan dalam air akan menghasilkan 0,2 mol zat larut gitu ya. Kemudian kalau ada 0,1 mol CH3COH dimasukkan dalam air dengan alfanya atau derajat ioninisasi 0,1 akan dihasilkan mol larutnya adalah 0,11 mol. Sedangkan kalau gula atau glukosa 0,1 mol dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan mol larutnya juga tetap 0,1 mol gitu ya. Jadi kalau kita terus ulang ya, kalau ada 0,1 mol NaCl ini akan menghasilkan mol larutnya 0,2 mol. Kemudian kalau ada 0,1 mol CH3COOH jika nilai derajat ionisasi 0,1 akan menghasilkan mol larutnya 0,11 mol. Sedangkan kalau 0,1 mol glukosa C6H12O6 ini akan menghasilkan mol larutnya berapa? Tetap 0,1 mol. Nah, di sini terlihat bahwa dengan jumlah mol awal yang sama maka menghasilkan mol larut yang berbeda-beda. Ya, di mana NaCl menghasilkan mol larut yang terbanyak. Nah, ini terjadi kenapa? Karena si NaCl ini merupakan suatu larutan apa? Elektrolit yang kuat. Maka akan menghasilkan jumlah partikel yang paling banyak pada jumlah awal yang sama gitu ya. Kemudian kalau CH3COH dia merupakan suatu larutan elektrolit, tapi elektrolitnya apa? Lemah. Sedangkan kalau si glukosa dia merupakan suatu larutan yang non elektrolit. Nah, mol dari zat larut itu juga bisa kita hubungkan dengan apa? Faktor Van Hoff. Ya. Dimana faktor Van Hoff itu gampang gini. Tiap satu partikel dilarutkan dalam air akan menghasilkan beberapa partikel zat larut, gitu ya. Oke, contohnya kalau misalkan secara umum kalau ada suatu zat AXBY, gitu ya. Nah, dia akan mengion menghasilkan apa? AY plus ditambah BX min, gitu ya. A-nya sebanyak X, B-nya sebanyak Y. Oke, katakanlah yang bisa mengion sempurna, bisa juga enggak, gitu ya. Jadi kalau misalkan mula-mula ada satu partikel AXBY, nah diletakkan dalam air berarti kan ada yang terurai, mana terurai itu tergantung nilai alfanya. Alfa itu kan perbandingan antara yang terurai banding mula-mula gitu ya. Mula-mulanya 1, berarti yang terurai berapa? Ya, alfa dikali 1. Kalau yang terurai alfa dikali 1, maka ion AY plus berapa? Ya, jadi kan koefisiennya X, berarti X alfa gitu ya. BX minnya berapa? Ya, Y alfa ya. Maka pada keadaan akhirnya gitu ya, jumlah zat larutnya berarti ada 1 min alfa AXBY kemudian 0,0 ya. Kemudian ada X alfa atau alfa X konsen ion AY plus dan alfa Y ion BX min. Jadi kan mol zat larutnya berarti kan bukan mol zat larut tapi faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan I. Jadi jumlah partikel zat larutnya berarti berapa? Ya berarti partikel dari AXBY sebesar berapa? 1 min alfa ditambah AY plus ya. Jumlah partikel AY plus berapa? Alfa dikali X ditambah BX min.
alfa dikali Y. Dimana kalau kita jumlahkan sama dengan apa? Dengan ini bisa tulis alfa X ditambah alfa Y dikurangi alfa 1. Kalau alfa kita keluarin, alfa jadi apa? X ditambah Y dikurangi 1 ya. Dan ditambah dengan 1. Nah, kemudian X plus Y ini, X sama Y itu menyatakan X itu menyatakan jumlah ion Y plus, Y itu menyatakan jumlah apa? Ion X min. Misalnya X plus Y ini kita notasikan sebagai N ya. Ini bentar tulisannya alfa dikali N min 1 ditambah 1, dimana N itu menyatakan jumlah ion yang terjadi ya. Jadi kalau kita masukkan ya, secara umum faktor Van Hoff itu ini berlaku untuk semuanya ya. Nilainya apa? Alfa N min 1. Nah, dimana kalau untuk larutan non elektrolit itu kan nggak mengion, berarti alfanya berapa? Ya, alfanya 0. Jadi nggak ada mengion kan, berarti derajat ionisasinya 0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, alfanya 0 dikali N min 1 kan 0 ditambah 1, ini si 1. Kalau misalkan larutan elektrolit sendiri kan ada dua, ada yang apa? Lemah, kuat. Ini apa? Kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1, jadi sempurna 100%. Kalau dia lemah, berapa? Alfanya kurang dari 1, tapi lebih besar dari 0. Nah, kalau dia elektrolit kuat, berarti kalau kita masukkan ke persamaan ini, kan alfanya 1, jadi 1 dimasukkan dikali N min 1, jadi kan N min 1 ya, tambah 1. Jadi kalau kita masukkan datanya kan, alfanya 1 dikali N min 1 ditambah 1. Jadi ini N min 1 tambah 1, jadi dapatnya N. Nah, kalau dia elektrolit kuat, jumlah faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya. N di sini beda ya dengan mol ya. Kalau ini N ini menyatakan jumlah ionnya. Kalau NaCl kan dia jadi Na plus tambah Cl min, berarti I-nya berapa? I-nya 2, N-nya 2. Nah, kalau lemah gimana? Kalau lemah berarti alfanya kurang dari 1, tapi lebih besar dari 0. Ini nilai I-nya mesti kita masukkan ke persamaan ini ya. Alfa N min 1 ditambah 1. Nah, di mana tadi kan disebutkan bahwa mol zat larut ini berhubungan dengan faktor Van Hoff. Dimana secara umum mol dari zat larut itu sama dengan mol awalnya dikali dengan faktor I. Ya. Nah, tadi kita lihat 0,1 mol NaCl itu menghasilkan mol terlarutnya berapa? 0,2 mol. Kenapa begitu? Karena tadi lihat kan mol terlarut sama dengan mol awalnya dari 0,1 mol kita kali dengan faktor Van Hoff-nya. NaCl berapa sih? NaCl kan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat berarti apa? Nilai I ya sama dengan jumlah ionnya ya. NaCl kan namanya jadi apa? Sama Cl min. Jadi jumlah ionnya 2 dikali faktor Van Hoff-nya 2 ya. Jadi 2. Maka dapatnya berapa? 0,2 sama kan? Kemudian 0,1 mol CH3COOH. CH3COOH 0,1 mol. Yang tadi menghasilkan mol terlarutnya berapa? 0,11 mol ya. Kenapa bisa dapat? Karena ini mol zat larut kan tadi mol awalnya 0,1 mol dikali dengan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff berapa? CH3COOH kan asam lemah. Kalau asam lemah berarti nilai faktor Van Hoff-nya atau nilai faktor I-nya gimana tadi? Kita masukkan ya. Persamaan I sama dengan alfa kali N min 1 ditambah 1 ya. CH3COOH itu kan mengion, hasilnya apa? Ada CH3COO min ditambah dengan H+, berarti jumlah ionnya berapa? 2. Jadi kalau kita masukkan faktor I-nya berapa? Tadi kan alfanya kita tentukan 0,1 ya. Jadi kalau kita masukkan 0,1 dikali tadi N-nya berapa nih? N-nya 2 ya, karena jumlah ionnya 2 dikurangi 1 ditambah 1 N min 1 tambah 1 ya. Oke, dapatnya berapa nih? Kan berarti 2 dikurangi 1 dikurangi 0,1 ya. 0,1 dikali ditambah 1 berarti kan 1,01. Jadi udah 0,1 dikali faktor Van Hoff-nya 1,01.
Ini hasil jumlahnya bukan 1,1 tapi 1,1 ya. Ini 1,1 kan 2,1 1 dikali 0,1 0,1 0,1 ditambah 1 ya 1,1 ini dikali 1,1 maka dapat berapa? Ya 0,11 sama kan? Ya. Kemudian kalau 0,1 mol glukosa. Nah, glukosa ini katanya masukkan mol tauratnya juga 0,1 mol. Untuk jadi kalau kita masukkan persamaan mol taurat sama dengan mol awalnya, ini dikali dengan faktor Hanov tadi 0,1 faktor Hanov berapa? Glukosa kan termasuk apa? Non elektrolit. Elektrolit berarti I-nya berapa? Ya, I-nya 1. Kenapa? Karena alfanya 0. Kalau kita masukin alfanya 0 dikali sesuatu kan 0 tambah 1 berarti I-nya 1. Jadi dikali 1 bentuknya 0,1. Ya. Jadi ingat ya, mol dari zat adalah nanti mol awalnya dikali dengan faktor Van Hoff. Beda ini antara N di sini dengan N ini. Kalau N ini jumlah ion, kalau ini mol ya. Nah, ingat tapi persamaan ini hanya berlaku kalau suatu zat itu mengionnya itu hanya sekali atau proses ionisasinya hanya melibatkan satu kali reaksi ionisasi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada suatu zat ketika dilakukan dengan air mengalami 2 tahap ionisasi? Jadi contohnya misalkan kalau ada H2Z, di mana H2Z ini dilakukan dengan air akan mengalami 2 tahap ionisasi. Ya. Yang pertama adalah tambahkan H plus ditambah Hz min, ya. Kemudian tahap yang kedua misalkan jadi Hz min yang terbentuk ini ionisasi menghasilkan H plus ditambah Z2 min. Ya, ionisasi pertama sama ionisasi kedua memiliki daya ionisasi yang berbeda ya. Dimana misalkan alfa yang pertama itu 0,8, alfa yang kedua misalkan 0,1 ya. Maka kalau misalkan kita punya H2Z 0,2 mol, maka berapakah mol tarutnya? Nah, ini nggak bisa kita gunakan rumus mol tarut sama dengan mol awalnya 0,2 gitu ya dikali faktor Van Hoff, faktor I-nya. Ini nggak bisa ya, karena mana faktor I-nya itu susah untuk ditentuin dengan rumus tadi gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya harus diuraikan. Jadi gini, mula-mula tadi ada berapa? Ada 0,2 mol. Ini 0,2 mol. Alfanya 0,8. Jadi mula-mula ini belum ada H plus, belum ada Hz min gitu ya. Alfanya 0,8 berarti yang turun berapa ya? 0,8 dari mula-mula. 0,8 dikali 0,2 berapa? Ya, 0,16 mol. Jadi kalau ini 0,16 mol yang terurai, H plus yang terbentuk 0,16 ya. Mol, Hz min yang terbentuk berapa? Ya, 0,16 mol juga. Jadi pada keadaan akhirnya gitu ya, ini berapa? Ada 0, dikurangi berarti 0,04 ya. 0,04 mol. Kemudian H plusnya ada 0,16 mol. Hz minnya ada 0,16 mol. Ini jumlah partikel zat larut yang dihasilkan dari reaksi ionisasi tahap awal pertama. Kemudian ternyata tahap kedua Hz min yang terbentuk 0,16 ini terurai kembali. Nah, jadi yang 0,16 ini akan menjadi kondisi mula pada reaksi ionisasi yang kedua, 0,16 mol. Nah, yang terurai berapa? Yang terurai ya, apa yang 0,1 dan terurai 0,1 dari 0,16 berarti berapa? Ya, 0,016 mol. Kalau 0,016 mol berarti H plusnya berapa? 0,16 mol juga kan ya. Z2 minnya berapa? Z2 minnya juga 0,016 mol. Nah, jadi pada keadaan saya berapa nih? Keadaannya berarti 0,016 dikurangi 0,16 dikurangi 0,016 dapat berapa? Ini sama dengan 0,114 ya, 0,114 mol. Kemudian H plus berapa? Lihat, H plus tahap kedua itu kan dihasilkan 0,016 mol. Nah, sebelum tahap kedua dimulai itu H plus sudah ada kan ya, jadi yang di sini ini akan menjadi mula-mula sini 0,16 mol ya. Sedangkan Z2 ini mula kan nggak ada ya, berarti 0. Jadi dapetnya berapa nih? Ini dapetnya 0,176
2 min berapa? 0,015 mol. Ya, dimana kalau dijumlahkan mol zat larut berarti mol zatnya adalah mol dari Z ditambah dengan berapa? Mol dari H plus ditambah dengan mol AZ min ditambah dengan Z2 min, gitu ya. Dimana masing-masing ada molnya. Sekarang kalau ditambahkan H2Z berapa? H2Z berarti kan yang gini ya, 0,04 mol ditambah dengan H plusnya berapa? Kita lihat H plus itu kan berarti H plus dari tahap pertama 0,16 ditambah tahap kedua, berarti kan yang ini totalnya 0,176 ditambah dengan mol Hz min. Nah, Hz min di sini itu ternyata digunakan untuk keadaan mula-mula reaksi kedua, reaksi ionisasi kedua, berarti yang di sini udah nggak dipakai lagi ya. Nah, Hz yang kedua ini terurai lagi ya, itu dari 0,16 nggak lagi 16 ya, jadi berapa? Jadi setelah mengalami reaksi kedua, Hz-nya tinggal 0,144. Ini Hz-nya yang ditekan di sini ya. Sedangkan Z2-nya berapa? Z2-nya 0,016 mol. Nah, dimana kalau kita lihat inilah yang merupakan mol zat larut. Jadi kalau tadi apa? Ada H2Z 0,0 mol dikosongkan air mengalami 2 kali ionisasi ya. Jadi cara menghitung mol zat ini adalah diuraikan ya. Nah, mengenai mol zat larut, karena mol zat larut ini berhubungan dengan menentukan sifat kualitatif dari suatu larutan, karena tadi sifat kualitatif dipengaruhi oleh jumlah partikel dari zat larut.